Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Novita. Semoga kalian semuanya sehat dan luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan klasifikasi materi dan perubahannya bagian yang kedua dengan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mendeskripsikan metode pemisahan campuran dan yang kedua adalah membandingkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah belajar tentang macam-macam campuran. Silahkan kalian bisa menyimak pada video sebelumnya ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang metode pemisahan campuran. Komponen pembentuk campuran dapat dipisahkan secara fisik. Metode yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Digunakan untuk memisahkan campuran zat padat dan zat cair. Contohnya adalah memisahkan daun teh dari air teh. Metode yang kedua adalah sentrifugasi, pengganti filtrasi bila partikel padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contohnya adalah memisahkan sel darah merah dan putih dari plasma darah. Yang ketiga adalah kristalisasi, digunakan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara penguapan. Contohnya adalah pembuatan garam. Metode yang ketiga adalah kromatografi, digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan rambatan suatu zat dalam medium tertentu. Contohnya adalah kromatografi kertas untuk memisahkan zat warna dalam tinta. Kemudian metode yang keempat adalah sublimasi, digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Itu proses perubahan wujud padat ke gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya adalah pemurnian kapur barus, pemisahan iodium yang kotor. Kemudian yang kelima adalah destilasi, digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik masing-masing komponen. Contohnya adalah memisahkan alkohol dari air. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu perubahan materi. Bahwa materi dapat berubah. Perubahan materi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru dan hanya bersifat sementara. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali menjadi materi asal. Materi baru adalah materi yang sifat-sifatnya berlainan dengan materi asal dan sifat tersebut tidak dapat kembali ke sifat asalnya. Bagaimanakah perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Kita bahas untuk perubahan fisika terlebih dahulu. Bahwa perubahan fisika yang pertama tidak terbentuk zat baru. Yang kedua, komposisi zat tidak berubah. Yang ketiga, memungkinkan diperoleh kembali materi serupa atau bersifat reversibel. Yang keempat, tidak terjadi reaksi kimia. Sedangkan perubahan kimia yang pertama terbentuk zat baru. Yang kedua, komposisi zat sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Yang ketiga, sangat sulit mendapatkan kembali materi semula atau bersifat irreversibel. Dan yang keempat, terjadi reaksi kimia ditandai pembentukan gas, endapan, warna, dan perubahan suhu. Contoh perubahan fisika yang pertama adalah gula yang larut dalam air, logam yang dipanaskan, kayu atau kertas yang dipotong-potong, dan perubahan-perubahan seperti yang pertama adalah mencair. Proses perubahan wujud padat menjadi cair. Menguap. Proses perubahan wujud cair menjadi gas. Mengkristal. Proses perubahan gas menjadi padat. Kemudian ada membeku. Proses perubahan wujud cair menjadi padat. Kemudian ada peristiwa menyublim, perubahan dari padat menjadi gas, dan mengembun, proses perubahan dari gas menjadi berwujud cair. Sedangkan contoh perubahan kimia ada besi yang berkarat, meledaknya bom atau petasan, proses peragian, makanan yang membusuk,
proses pernapasan, proses fotosintesis, dan buah apel yang dikupas kemudian berubah menjadi berwarna kecoklatan. Baik, sebagai evaluasi pembelajaran kita pada kesempatan ini, silakan perhatikan perubahan fisika dan perubahan kimia di sekitarmu. Kelompokkan mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Kemudian, fotolah atau buatlah videonya. Oke, usai sudah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.